Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Anna Rufiatin, guru SD Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang asesmen kompetensi minimum tingkat sekolah dasar yang saya peroleh dari BIMTEK, Program Guru Belajar, seri Asesmen Kompetensi Minimum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Angkatan 6. Ini adalah sertifikat yang saya peroleh dari BIMTEK. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum. Kata minimum mengacu tidak semua konten kurikulum diukur dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi baca dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Asesmen kompetensi minimum meliputi literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Perubahan ujian nasional. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji konten, bukan kemampuan penalaran. UN menjadi beban siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, bukan menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Sedangkan arahan kebijakan baru pada tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Pada tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang meliputi literasi, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, karakter meliputi 6 aspek: bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, berakhlak mulia. Dilakukan di tengah jenjang, misalkan kelas 5, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk melakukan perbaikan mutu pembelajaran, mengacu praktek baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Asesmen Nasional 2021. Pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan diukur dengan 3 instrumen:
Asesmen kompetensi minimum mengukur literasi baca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. 2. Survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar dan non-kognitif. 3. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa yang diukur survei karakter? Yang diukur adalah profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mengapa juga mengukur karakter? Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong pengembangan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Apa yang diukur survei lingkungan belajar? Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan meliputi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, pengembangan guru. Asesmen nasional siswa kelas 5, 8, dan 11. AKM literasi numerasi, survei karakter, untuk mencapai hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional. Sedangkan guru, kepala sekolah, survei lingkungan belajar, karakteristik input dan proses pembelajaran. Mengapa asesmen nasional? Asesmen nasional dilakukan untuk menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosa masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Pemetaan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Pelaporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi diri yang paling kurang. Pertama, perlu intervensi khusus. 2, dasar. 3, cakap. Dan 4, mahir. Pemanfaatan hasil AKM. AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Menggunakan daring, jadwal ditentukan dan diawasi. Guru dan KS mengerjakan survei secara mandiri dan waktunya lebih panjang. Model pembelajaran melatihkan AKM. Model pembelajaran Hodge melatihkan curiosity scientific. Model pembelajaran saintifik inquiry learning, discovery learning, problem-based learning, project-based learning. Instrumen asesmen nasional
meliputi stimulus dan bentuk soal. Ini adalah contoh literasi membaca. Kompetensi yang dituju adalah menemukan informasi. Ini adalah contoh kompetensi Ini adalah literasi numerasi. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Level kognitif semakin tinggi membuat keputusan yang lebih kompleks. Ini adalah contoh soal pengetahuan konsep, fakta, dan prosedur matematika. Ini adalah literasi matematika. Demikian paparan AKM yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.